Udah. Selamat sore Pak. Kami dari media User 24 Jam dan tim ingin mempertanyakan sama Bapak sebagai tokoh yang diakui di Kabupaten Dairi ini. Banyak kami lihat peredaran ilegal yang ada di Kabupaten Dairi tak pernah tersentuh hukum, dengan satu catatan, tambang, judi, judi ikan, illegal logging, dan narkoba Pak. Mohon sedikit penjelasannya Pak. Baik, saya jelaskan mengenai yang Bapak lihat dari tambang Galian C itu beroperasi. Ada sebagian izinnya, ada yang tidak, tapi semuanya itu ada setorannya. Itu bermuara ke Polres Dairi, ada panitia yang menangani. Kemudian kalau tambang bagian B seperti yang di Kabanjulu, sudah bagian B, izinnya dari provinsi, dan tambang itu juga termasuk ilegal. Apa yang ilegal? Semua peralatannya itu seharusnya menggunakan solar industri, tapi karena udah kong kali kong dengan aparat, dia bisa menggunakan solar subsidi. Kalau tambang bagian C, pasir, batu, macam yang Bapak lewati tadi di daerah Tigalingga, itu ada setorannya. Kemudian Bapak tanya tadi mengenai judi. Setelah Bapak tadi melihat ada juga ikan-ikan, itu semua ada juga setorannya itu. Seperti polsek, kapolseknya itu menerima. Seperti 3 dan terima 2,5 per minggu, Sumbul itu 3 juta, di Kalang Kota itu mungkin 3 juta juga. Kemudian polsek yang lainnya itu menerima hanya 2 jutaan. Itu semua para kapolseknya menerima sebagai bantuan. Artinya bantuan komando lah namanya. Kemudian ikan-ikan juga ada sebagian main di kecamatan-kecamatan seperti Gunung Sayang, Tigalingga, Tanah Pinem itu ada. Tapi itu pemegangnya itu Arab yang berbaju loreng. Jadi sehingga para penegak hukum yang baju coklat hanya tinggal diam aja. Yang penting kan setoran tetap lancar. Itu Polres juga menerima itu per 2 minggu. Orang dari kasat sersernya dibagi-bagi lah itu para kasat-kasat lain. Tinggalnya kabarnya, wartanya, termasuk Kapolresnya. Kemudian Bapak tanya tadi mengenai illegal lodging. Illegal lodging ini juga termasuk aparat Bajrindo yang memegang. Hanya di daerah Tanah Pinem sana, itu udah gunung, itu kepala desanya. Belum bisa kita tentukan kemana arah kayunya ini disuplai. Mungkin ke Panglong-Panglong yang membutuhkan kayu papan brodi. Tapi kalau sembarang keras maupun merantinya ada aparat penegak hukum yang mempunyai mobil yang menempah kosen-kosen jendela di sini Kalang sana. Kemudian mengenai narkoba, nah ini berbicara mengenai narkoba, ini semua ada permainannya. Makanya saya bilang permainan. Sudah pun jelas-jelas dia pengedar, pihak narkoba itu masih mengharapkan uang dirubahnya nanti pelaku itu menjadi pemakai. Nah, dimintalah uangnya, kemudian direhablah orang tersebut. Belum sebulan direhab, para pelaku ini sudah melarikan diri.
Jadi apapun yang dibuat versi itu ada ditangkap gini, ada ditangkap gini di daerah ini, itu semua ece-ece, itu semua. Tetap narkoba ini menghadirkan setoran. Daerah Sumbul ada itu, ada itu pakai setoran. Itulah semuanya. Rusaknya mental generasi ini itu tergantung aparatnya. Kalau ada pembiaran, ya SMP pun nanti SMA sudah narkoba. Kira-kira demikian penjelasan saya sebagai tokoh di daerah ini. Kira-kira apa lagi, Pak? Ada satu lagi Pak, di illegal logging tadi yang dikelola oleh kepala desa, tapi Lau Gunung itu enggak desa itu Pak, itu kepala desanya apa? Kepala desa Pak Mah? Ya, pokoknya dari Leu Gunung itu, dari situ ada keluar kayu. Oh, pengelolanya kepala desa. Iya, kepala desa. Dia juga ini ada yang memelihara judi di kampungnya. Mungkin dulu marak-maraknya jackpot ada juga di situ dulu. Ini kemungkinan ada ikan-ikan. Saya udah tua ini, nggak bisa jalan-jalan lagi memperhatikan ini semua, Pak. Siap Pak, siap Pak. Nah, jadi itulah iya. Ada kira-kira lagi Pak Ya, yang mau cukup, Pak, ditanyakan cukup, yang Pak. lain? Cukup Pak, terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak.